Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Perihal tersebut disebabkan karena wabah yang melanda seluruh Indonesia, yaitu adanya coronavirus disease. Berdasarkan kutipan yang berasal dari national.content.co.id, beberapa dampak yang dihasilkan dari adanya virus corona ini antara lain, angka impor Indonesia merosot sebesar 3,7% per tahun dalam rentang waktu Januari sampai Maret pada tahun 2020. Dikutip dari national.content.co.id, jumlah karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan sejumlah lebih dari 1,5 juta karyawan. Dengan spesifikasi karyawan sektor formal lebih besar daripada sektor informal, yaitu sejumlah 1,2 juta karyawan dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Kejadian ini akan menyebabkan terjadinya pengangguran yang hubungannya erat dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kenaikan, maka diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran. Tetapi dalam kondisi lingkungan hidup yang dilanda wabah coronavirus ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Artinya bahwa apabila kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka dapat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yang mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% per tahun yang terjadi pada kuartal 1 per tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada kuartal 4, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mengalami kenaikan hingga mencapai angka 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. Dengan adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran Indonesia juga mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah pengangguran mengakibatkan defisit anggaran negara bertambah. Dilansir dari content.co.id bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020 mengalami peningkatan defisit sebesar 6,27% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka pengangguran yang bertambah menimbulkan pengurangan pendapatan rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga berkurang sehingga dapat mempengaruhi tingkat perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan produk domestik bruto yang biasa kita kenal PDB atau GDP yang dihasilkan suatu negara. Karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produk, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun solusi yang dapat kami ambil dari pembahasan ini ialah beberapa kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan untuk mengurangi masalah yang timbul akibat COVID-19, yaitu bagi para pekerja yang terdampak PHK, pemerintah merilis kartu prakerja sejak akhir Maret. Selain itu, pemerintah telah mengucurkan kebijakan bagi perusahaan guna menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Selain kartu prakerja, ada juga menjaga ketersediaan bahan baku, pembebasan pajak pasal 22, impor kepada 19 sektor tertentu, wajib pajak ITIKM, dan saran, kondisi ekonomi juga penting dalam situasi dan kondisi krisis seperti ini. Bukan hanya pemerintah yang memiliki peran besar dalam mengatasi masalah krisis global wabah corona ini, tetapi kita juga berperan dalam melindungi perekonomian Indonesia sebaik-baiknya. Jadi, kita bersama pemerintah harus menyiapkan strategi-strategi jangka pendek seperti pemberian bantuan dan strategi jangka panjang seperti edukasi penggunaan teknologi sebagai sarana pemasaran produk UMKM untuk menghadapi pandemi ini.